Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi mengenai penggunaan Microsoft Forms pada pembelajaran. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga klik loncengnya ya. Oke. Yang pertama adalah pastikan teman-teman sebelum membuka akun ini itu memiliki akun di Office 365 ya. Silakan disiapkan Office 365-nya. Jika sudah, maka kita buka di sini. Di web address-nya kita ketikkan ya office.com. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, dan Forms. Masih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan membuat Microsoft Form-nya. Nah, untuk Microsoft Form ada beberapa cara kita membuka. Yang pertama, jika di layar teman-teman sudah ada icon Forms, maka kita tinggal klik saja di sini, nanti akan terbuka. Jika tidak ada, cara kedua adalah dengan klik Start New. Bisa diklik di sini tanda plus berwarna jingga ini. Nah, di sini ada dokumen, spreadsheet, presentation atau PowerPoint, notebook, survei, quiz, page. Dan kita menggunakan klik di sini form. Atau bisa di sini tampilkan semua aplikasinya atau all apps. Nah, ini muncul semua aplikasinya. Mana yang nanti akan kita gunakan. Oke, kita gunakan saja di sini forms. Nah, jika teman-teman, ini kita gunakan Indonesia saja supaya, atau English bolehlah ya. Oke, jika teman-teman baru pertama kali membuka Microsoft Forms, maka ini tidak ada ya. Jadi hanya My Forms, Share with Me, Group Forums, New Form, dan New Quiz. New Form ini fungsinya untuk membuat formulir. Ya, bisa formulir pendaftaran, bisa formulir lain sebagainya ya. Bisa juga membuat polling. Ya, membuat polling. Sedangkan New Quiz ini lebih ke arah penilaian. Jadi di sini kita bisa memasukkan skor pada tiap tiap soal yang kita buat. Oke, kita lakukan dulu yang new form. Kita klik new form. Nah, makanya di sini ada untitled form. Ya, untitled form ini judulnya. Jadi kita bisa masukkan di sini judulnya adalah formulir pendaftaran siswa baru. Sekolahnya apa? Boleh ditulis Sekolah Pembangunan Jaya. Oke, untuk mempercantik sebaiknya memang kita bisa memasukkan logo dari instansi itu. Jadi ini contoh, kalau di sini kan siswa baru, bisa yang lain-lain ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, di sini ada image search. Image search di sini kalau misalkan kita tidak memiliki filenya, kita bisa search di sini. Ya, ini menggunakan Bing. Bing ini adalah search engine-nya milik Microsoft ya. Jadi mirip seperti Google. Jadi bisa menggunakan Bing atau menggunakan OneDrive. Nah, OneDrive ini fungsinya mirip seperti Google Drive. Jadi awannya Microsoft ya, atau cloud-nya. Bisa juga dengan mengupload. Artinya kita membuka file yang sudah kita simpan. Contoh misalkan di sini saya masukkan logo SPJ. Nanti akan muncul di sini.
sambil itu muter-muter, kita akan ketikkan di sini keterangannya, buat apa form ini dibuat. Misalkan silahkan Bapak atau Ibu mengisi formulir pendaftaran siswa baru berikut. Ya, jika sudah, kita ke add new. Ya, di sini langsung muncul ini karena saya sudah pernah membuat. Nah, ini kita buat misalkan di sini teks dulu ya, teks atau choice boleh bebas. Misalkan kita buat di sini, sebelum membuat formulir kita bisa menanyakan. Contoh di sini pertanyaan ya, apakah Bapak atau Ibu ya, seperti ini. Nah, di sini optionnya ya atau tidak. Ya. Kalau sudah, di sini jangan lupa di required, artinya dia wajib dijawab ya untuk melakukan formulir ini. Kalau tidak, dia tidak bisa mensubmit atau menyelesaikan formulir ini. Sedangkan kalau multiple answers, dia bisa menjawab lebih dari 2. Oke, sekarang yang kedua. Berikutnya kita masih pakai choice. Misalkan di sini dari manakah menerima informasi tentang SD. Nah, di sini bisa kita isi misalkan dari brosur, dari majalah atau koran atau tabloid misalkan. Nah, di sini ada add option. Add option ini ditujukan untuk menambahkan. Contoh di sini kita tambahkan di sini internet. Ya. Kita tambahkan lagi di sini atau bahkan dari teman. Nah, terakhir di sini bisa kita tambahkan other option. Nah, kalau kelebihan bisa kita klik di sini ya. Ini ada keranjang sampah, kita klik. Nah, dia terhapus. Oke, berikutnya kita add new lagi. Kita di sini gunakan teks. Oke, kita tulis di sini nama orang tua, ayah calon siswa. Nah, di sini kita gunakan long answer saja, takut namanya panjang ya. Kita klik lagi di sini teks nama ibu calon siswa. Ya, di sini juga sama, kita long answer saja. Kemudian berikutnya kita bisa di sini masukkan lagi nama siswa, nama calon siswa. Ya, long answers, kita add lagi, pilih teks lagi di sini misalkan tempat lahir. Ya, nah ini nggak perlu long answer ya karena biasanya tempatnya pendek-pendek. Kalau sudah kita add new lagi, di sini masih teks, kita pakai bukan teks, ini dihapus. Setelah tempat lahir kita menggunakan date. Di sini adalah tanggal lahir. Nah, nanti akan di input oleh responden, masukkan berupa tanggalan. Berikutnya kita, nah ini ada rating.
kita bisa membuat bintang atau di sini juga bisa number ya. Kita pakai bintang, misalkan di sini pertanyaannya apakah ya seperti ini. Nah, karena ini biasanya adanya di terakhir, maka kita naik ke nomor 7 dulu ya. Jadi nanti ini akan tertiban jadi nomor berikutnya. Jadi kita add new lagi. Nah, di sini ada ranking, ada Likert, ada file upload dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan file upload. Kalau Likert ini nanti digunakan untuk ya penelitian ya biasanya, atau bisa juga untuk mencari tingkat kepuasan. Mungkin mirip seperti yang ini. Kita lihat ke sini file upload. Nah, file upload ini jadi kita meminta responden untuk mengupload sesuatu, baik itu bisa video, bisa foto, bisa dokumen. Kita coba di sini. Oke, kalau sudah di sini kita tulis misalkan ya, kita akan memasukkan foto kopi akte kelahiran. Nah, kalau sudah oke, ini nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih file type-nya. Apa yang mau kita tentukan, bisa di Word, di Excel, PowerPoint, PDF, image, video, atau audio. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa mengupload apa saja, tergantung pertanyaannya. Ya, karena di sini JPEG, maka kita gunakan di sini adalah image, ya, atau PDF. Oke, jadi kalau saya centang dua ini berarti hanya dua ini yang bisa masuk. Yang lain tidak akan bisa masuk. Ya. Oke. Kalau sudah, kita akan gunakan di sini theme. Nah, di sini ada banyak tema ya. Ada banyak tema yang bisa kita pilih, bahkan bisa kita add juga di sini, tergantung kita mau yang mana. Kalau saya akan coba yang ini ya. Coba. Nah, atau yang ini. Nah, ini adalah formulir pendaftaran siswa baru SD Pembangunan Jaya. Kalau kita lihat nanti di responden kita bisa lihat preview. Nah, kalau kita preview begini jadinya kelihatannya tampilannya ya. Di sini brosur option ya. Nah, kalau dia pilih dulu sebentar, ini tadi. Nah, kita back dulu ya kalau terjadi kesalahan kayak gini. Ini tadi harusnya an order option. Jawabannya seperti ini ya, bukan klik yang add option. Nah, kalau order option dia kalau kita preview, nah dia tampilannya begini. Jadi dia bisa mengetik. Dia tahu informasi dari mana. Nah, kalau sudah kita back lagi. Ini bisa kita share di sini. Nah, tinggal kita copy di sini. Ya. Kita copy lalu kita share di grup WhatsApp atau informasi-informasi lainnya, ya. Nah, kalau serasa panjang bisa menggunakan website untuk mengubah menjadi shorten email, shorten link, ya. Bisa menggunakan gg.gg atau bit.ly.com. Oke, sekarang ini yang pertama, yaitu di sini ya ada. Saya coba gunakan bit.ly ya, bit.ly.com. Oke, nah tadi ini sudah kita copy.
Ya, sudah kita copy, maka di sini kita copy, pastekan, lalu klik shorten. Nah, ini adalah link yang bisa kita bagikan sehingga linknya sedikit lebih pendek dan enak untuk dibagikan. Ya, ini tinggal copy dan pastikan di mana kita mau men-sharing informasi tentang formulir ini. Baik, sekarang kita coba membuat yang quiz. Di sini ada form, kasih klik. Nah, kita gunakan new quiz. Fungsinya sama, ada untitled quiz, kita gunakan sebagai judul. Kita contoh di sini latihan soal. Latihan soal materinya apa ya yang enak ya, yang kira-kira mudah, misalkan ini aja deh, hubungan antar organisme. Nah, di sini bisa kita kasih keterangan, silahkan Ananda kerjakan dengan teliti dan sebagainya ya, dengan teliti. Oke, di sini bisa kita tambahkan kembali logo. Nah, kalau sudah, kita di sini add new. Nah, karena kita mau buat apa namanya quiz penilaian, maka di sini kita tulis, pilih teks dulu. Di sini kita tulis nama siswa. Oke, jangan lupa di required long answers. Kedua, di sini kita choice. Di sini kita tulis kelas. Contoh 5A, 5B, 5C. Nah, kalau kelasnya ada 4 kelas, maka seperti ini. Nah, bedanya sama yang form tadi, kalau yang quiz dia ada di sini. Kalau kita klik di sini, nah di sini ada tanda, 3 tanda ini menghapus, ini kasih komentar, ini adalah kunci jawaban. Ya. Oh ya, satu lagi ini, karena di sini tidak ada poin, kita tulis saja 0 sebagai scoringnya. Ini juga 0. Nah, ini yang biasa. Jadi kalau misalkan kita preview seperti ini. Kalau misalkan kita mau buat sedikit lebih beda, bisa kita klik di sini. Ini ada namanya drop down. Jadi kalau kita klik preview, nah kelas di sini tinggal select your answers. Nah, dia baru akan pilih kelas mana dia. Oke, sekarang kita back lagi, kita isi soal berikutnya. Setelah nama siswa, kelas, di sini bisa kita masukkan date, waktu mengerjakan soal, ya, 0 juga. Terus di sini bisa kita tulis misalkan file upload. Di sini foto siswa misalkan. Jadi saat dia mengerjakan di foto, masukkan sini. Oke. Nah, sekarang kita ke soal. Kita buat soal yang bentuknya multiple choice dulu ya, atau pilihan ganda. Contoh pertama adalah misalkan seperti ini. Oke, ini pilihan pertama. Lalu kita option lagi. Option lagi. Nah, di sini ada pilihan, kita cari mana yang kira-kira menjadi kunci jawabannya.
Nah, di sini kita kasih, nah ini adalah correct answers, artinya jawabannya akan menuju ke sini. Kalau dia menjawab ini berarti dia benar. Kita kasih poin misalkan 10. Oke, kita soal kedua. Soal kedua adalah misalkan seperti ini, gambar berikut merupakan bentuk simbiosis titik-titik. Nah, di sini kita bisa, nah beda kayak tadi, ini tinggal kita image. Nah, kita gunakan Bing, misalkan kupu-kupu. Nah, di sini kita lihat, di sini ada kupu-kupu dan bunga ya. Kita cari gambar yang menurut kita suka, kita ambil, lalu di add. Ini bisa kita jawab. Komensalisme, terus satu lagi mutualisme ya. Jadi ada 3, bisa ditambahkan lagi, tinggal add option. Kita 3 aja di sini. Nah, jika misalkan soalnya sama, tinggal mengganti gambar, bisa kita klik di sini copy. Ya, nanti di sini akan muncul gambar yang sama persis soalnya, tinggal kita edit di sini, tinggal hapus. Kita ganti di sini image, misalkan contoh komensalisme misalkan. Nah, di sini bisa kita ambil. Nah, ini ya. Ini masih mutualisme ya. Kita cari di sini, atau misalkan simbiosis. Oops, sorry. Simbios, kenapa ke situ? Simbiosis komensalisme. Nah, ini ya. Kita bisa klik di sini. Terus di add. Jangan lupa ini tadi belum. Di sini kita jawabannya adalah mutualisme. Yang ini adalah komensalisme. Lalu kita copy lagi, misalkan masih soal yang serupa. Di sini kita coba adalah nyamuk misalkan. Nah, ini ada nyamuk lagi gigit manusia ya. Nah, ini jawabannya adalah parasitisme. Oke, berikutnya bisa kita add di sini dengan teks. Ini untuk soal yang menggunakan apa namanya, esai ataupun isian singkat ya. Di sini misalkan soalnya sebutkan apa yang dimaksud dengan simbiosis dan berikan masing-masing jenisnya. Nah, di sini kita long answers ya. Ini skornya misalkan 60. Kalau sudah, ini juga bisa kita kasih tema yang sesuai ya. Di sini misalkan temanya ini ya. Atau yang ini juga nggak apa-apa, bebas. Oke. Nah, kalau sudah kita share di sini. Nah, sama di sini copy.
Sama kita bisa menggunakan bitly lagi, bitly.com. Nah, tinggal kita copy di sini, pastekan, lalu shorten. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, karena di sini bingung, sebaiknya kita buka tab baru lagi aja ya. bitly.com ya. Nah, di sini kita pastekan lalu shorten. Nah, ini ya yang sudah jadi, kita copy lalu kita pastekan di tempat yang mana kita inginkan. Nah, nanti tampilannya kalau kita preview, nah ini adalah latihan hubungan soal antar organisme. Nah, kita bisa lihat ini adalah nama siswa diisi, kelas, oke. Ini tanggal, waktu mengerjakan soalnya, tanggal berapa ya. Terus di sini jadi bentuknya nanti siswa misi misalkan 23 tanggal 2 Juli. Nah, di sini muncul ya. Upload. Nah, ini soal-soalnya tinggal siswa klik salah satu. Ini adalah kunci soal-soal esai. Oke, baik teman-teman, ini saja dulu untuk Microsoft Form. Nanti saya akan coba membuat yang lainnya. Tunggu di channel saya untuk mendapatkan ilmu yang lain lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Bye-bye.